Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Afifudianto. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek saya, proyek Kamus Sederhana yang berhubungan dengan database SQL dalam Android Studio. Untuk selengkapnya mari simak video kali ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, saat kita membuat new project atau new file, kita otomatis ya akan membuat dua tempat untuk mengisikan coding, yaitu waktu awal kita membuat new project otomatis membuat dua untuk mengisikan coding, yaitu activity main.xml dan main activity.java, dan juga Android manifest ya. Android manifest itu kurang lebih sebagai kontrol. Jadi kita nggak mengotak-atik itu, atau saya. Pertama kita membuat layout dulu ya, atau tampilan dari programnya itu. Di sini saya membuat beberapa tampilan sederhana. Saya membuat beberapa text view ya. Jadi saya membuat satu buah text box atau edit text. Ini untuk mengisikan data atau value ya. Misalnya kita mungkin mengisikan bahasa apa yang ingin kita terjemahkan, itu kita mengetiknya di edit text. Lalu saya membuat button, yaitu untuk button terjemahan. Jadi kita mengisikan terjemahan atau mengisikan text box atau edit text. Misalnya mengisi edit text dengan nama left atau apa gitu, lalu kita klik terjemahkan begitu. Lalu saya kemudian membuat text view, dia yang akan berfungsi menampilkan terjemahannya. Kira-kira begini. Baik, lalu untuk membuat database-nya atau SQL-nya, saya membuat kelas baru atau data kamus.java ya. Seperti membuat kelas ya, bisa di sini. Example kamus sederhana atau project saya. Klik kanan saja di example, lalu pilih new, terus pilih saja kelas. Lalu buat apa gitu nama project untuk menyimpan SQL atau sebuah database-nya. Ini ini klik kanan ini, kemudian pilih new, pilih kelas, terus nama activity atau halamannya. Ini hanya bersifat untuk membuat database ya, atau SQL-nya itu. Dalam database saya mengimport beberapa tambahan seperti Android database SQL ini. Karena saya untuk membuat database ya, saya jadi menggunakan import ini atau library ini. Public class-nya data kamus, sesuaikan dengan nama projectnya. Extend, dia menggunakan SQL Open Helper, yaitu ini yang library yang udah saya import. Dia membuat beberapa string, yaitu membuat database-nya dengan nama db kamus. Lalu stringnya Inggris dan string satu lagi Indonesia. Ini mungkin sama halnya dengan tabel ya. Jadi kita membuat tabel Inggris atau tabel Indonesia, semacam itu mungkin.
Lalu kita menginisialisasi atau menandai sebuah database dengan kode data kamus konteks database namanya isinya 0 kosong dengan versi 1. Lalu kita membuat tabel kamus semacam ini kodenya. Nah, ini adalah mengisikan data yang ada di dalam kamus yang akan kita buat. Datanya saya mengisikan data bahasa Inggris yang bila nanti diterjemahkan berarti bahasa Indonesia lari, run itu Inggrisnya, terus lari, terus sama bawahnya dia insert, dia memasukkan ke dalam tabel kamus bahasa Inggris ini. Lalu sama seperti yang di bawahnya ini juga saya memasukkan beberapa kalimat atau kata, yaitu walk yang nanti bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Lalu kita ke main activity. Nah, ini main activity ini saya fungsikan sebagai apa ya namanya, penampil gitu, untuk penampil atau otak dari program ini. Kalau data kamus ini kan saya buat untuk mengisikan database atau membuat database atau database-nya itu dalamnya apa. Lalu main activity ini saya buat untuk menampilkan dan memanggil, kira-kira begitu. Saya mengimport beberapa library pendukung, public class, main activities, samain sama nama activity-nya, terus extend activity atau aktivitasnya. Nah, ini private SQL DB 0, kamus cursor 0, edit text Indonesia. Ini saya memasukkan beberapa data. Ini data kamus dari database kamus, kemudian string-stringnya. Lalu untuk ini saya fungsikan sebagai pemanggil ya, pemanggil aktivitas. Kita membuat membuat objek ya, sebuah objek dari kelas data kamus ini. Membuat objek dari kelas data kamus ini, membuat objek dengan nama data kamus, D-nya kecil, dari data kamus baru DB itu database ya, sama dengan data kamus. Untuk membuatnya, ini membuat objek ya, nanti kita masukkan ke dalam sini. Ini berfungsi untuk menampilkan atau pemanggil agar database yang kita jalankan dalam program itu terpanggil. Mungkin itu saja, langsung saja kita coba running. Sebelumnya saya sudah running karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena laptop saya ini laptop dengan RAM 4 GB agak berat. Saya sarankan sih untuk Android Studio ini memakai RAM 4 minimal 8 GB, itu rekomendasi dari saya. Kira-kira hasil runningnya seperti ini. Misalnya ini beberapa kalimat yang sudah saya masukkan dalam database, jadi hanya baru ini yang bisa dipanggil. Misalnya kita bahasa Inggrisnya
run, kita terjemahkan bahasa Indonesia lari. Lalu walk, jalan. Terus read, membaca. Misal kita memasukkan kata yang belum kita masukkan ke database ini, maka hasilnya akan misalnya jump atau lompat ya. Hasilnya bahasa tidak ditemukan. Jadi karena terjemahan tidak ditemukan atau not found, karena jump ini belum saya masukkan ke dalam database ini. Karena ini contoh aplikasi sederhana, jadi hanya sederhana saja saya memasukkan beberapa kalimatnya. Kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itulah penjelasan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penjelasannya. Saya Anggi Afifudianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.